seorang pria berinisial A berusia 28 tahun yang diduga mengalami gangguan jiwa mengamuk hingga menusuk 3 orang tetangganya. Peristiwa mencekam itu terjadi di Kampung Ciwaruga, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Akibat kejadian itu, 1 korban dikabarkan meninggal dunia dan 2 lainnya harus dirawat intensif di rumah sakit. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami, ada rekan wartawan dari Tribun Jabar, Hilman Kamaludin yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo Hilman. Hilman, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologis insiden penusukan ini? Ya, berdasarkan keterangan dari Kapolres Cimahi AKBP Imron Ernawan bahwa kejadian penusukan ini bermula saat si pelaku ini akan dibawa berobat ke daerah Subang ke daerah Subang Jawa Barat untuk melakukan pengobatan karena dia itu terindikasi mengalami gangguan jiwa, dia seperti itu. Kemudian saat mau dibawa oleh para tetangganya termasuk ketua RW, bahwa si warga itu tidak mengetahui bahwa si pelaku ini membawa sepucuk pisau gitu yang disimpan di dalam jaketnya gitu. Kemudian saat pelaku itu dibawa, pelaku itu memberontak kepada warga dan sempat menusukkan pertama kali ke ketua RW itu. Kemudian keduanya ke warga bernama Ian dan yang terakhir ke warga yang bernama Ajing. Itu yang korban terakhir ini ditusuk hingga meninggal dunia dia. Seperti itu karena mengalami 5 kali tusukan yang cukup parah. Seperti itu ya. Oke, lalu bagaimana untuk kondisi dari 2 korban yang masih selamat ini? Untuk kedua korban yang masih selamat ini, sekarang berdasarkan informasi dari keluarga korban maupun pihak kepolisian bahwa keduanya masih mendapat perawatan intensif di rumah sakit dan kabarnya kondisinya sekarang masih kritis karena mengalami luka pada bagian dada yang cukup dalam sehingga keduanya harus menjalani operasi di rumah sakit seperti itu. Sedangkan untuk korban yang meninggal dunia sudah langsung dimakamkan kemarin sore, tak jauh dari lokasi kejadian penusukan tersebut seperti itu dia. Ya, lalu Hilman, bagaimana dengan pelaku saat ini? Apakah diamankan oleh pihak kepolisian atau dibawa ke rumah sakit jiwa? Berdasarkan keterangan dari Kapolres Cimahi AKBP Imron Ernawan bahwa untuk pelaku ini sempat dibawa dulu ke Rumah Sakit Sartika Asih di Kota Bandung, kemudian rencananya akan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua Kabupaten Bandung Barat untuk dilakukan observasi apakah si pelaku ini benar-benar mengalami gangguan jiwa atau tidak gitu, untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Sehingga apabila hasil observasi tersebut si pelaku tidak dinyatakan gangguan jiwa, maka proses hukum akan tetap dilanjutkan. Sedangkan kalau benar hasil observasi itu pelaku ini mengalami gangguan jiwa, maka proses hukum pun tidak akan dilakukan seperti itu. Ya, Anda juga sudah sempat mendatangi rumah duka, ya Hilman. Lalu bagaimana keterangan dari keluarga korban ini, dengan bagaimana hubungan mereka dengan korban, maksud kami dengan keluarga pelaku, mengingat mereka masih bertetangga. Oke, dia. Tadi saya sempat mendatangi ke rumah duka bahwa suami dari korban yang meninggal dunia itu menceritakan bahwa dia sebetulnya tidak mengetahui kejadian persisnya gitu dia. Cuma pas kejadian itu si korban baru pulang kerja, kemudian pergi ke rumah ketua RW itu dan melihat ada keributan. Mereka niatnya mau menolong si korban yang tua itu. Kemudian saat itu pelaku tiba-tiba melakukan penusukan ke si korban yang terakhir itu. Nah, kemudian untuk pihak keluarga sama keluarga korban sama keluarga pelaku sampai saat ini kabarnya belum pernah bertemu gitu dia untuk membahas kejadian ini gitu. Namun untuk kedepannya mereka akan bertemu untuk membahas ini secara kekeluargaan atau lanjut ke proses hukum gitu. Seperti itu dia. Baik. Ya, Tribuners, juga rekan jurnalis kami sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kapolres Cimahi AKBP Imron Ernawan dan juga melakukan wawancara bersama istri korban, Titin Sutinah, dan saksi mata sekaligus keluarga dari korban, Idam Hasri. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Pada saat mau berangkat, dia berontak, melawan dan tidak mau diajak berobat. Akhirnya dia melakukan perlawanan, mengambil alat tajam, kemudian ditusukkan kepada 3 orang tetangga dan keluarganya. Dari 3 orang yang ditusuk itu, 1 meninggal dunia. Ini sudah dipastikan gangguan jiwa? Sementara masih diobservasi, masih diawasi di rumah sakit gangguan kejiwaan yang ada di Cisarua Cimahi.
Artinya proses penanganan hukum harus menunggu observasi dulu dong. Iya, karena di aturan hukum kan kalau mohon maaf orang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak bisa diproses secara hukum. Warga setempat di sini bahwasannya si pelaku ini memang sudah lama terindikasi mengidap ODG, yaitu orang dalam gangguan jiwa, gitu ya mana. Karena mau kita bawa ke Subang, ke salah satu kobong, yaitu di bawah asuhan Ajengan Ubay. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.